Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mesya Tamunan. Saya Hera Fira. Saya Joy Gracia. Saya Rizky Ananda. Halo teman-teman, di video kali ini kami membahas materi dan soal barisan aritmatika, pusat lingkaran, dan fungsi komposisi. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan share. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kali ini kita masuk pada video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, ada barisan aritmatika. Dan yang kedua, ada pusat lingkaran. Dan yang ketiga, ada fungsi komposisi. Sekarang kita masuk pada bagian pertama ya. Barisan bilangan aritmatika terdiri dari 13 suku. Suku tengah barisan tersebut adalah 40. Sedangkan U3 ditambah U5 ditambah U10 sama dengan 102. Maka suku kelima adalah... Tahukah teman-teman bahwa soal tersebut termasuk ke dalam barisan aritmatika? Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Di sini ada contoh barisan aritmatika, di mana U1 merupakan suku pertama, U2 merupakan suku kedua, U3 merupakan suku ketiga, dan seterusnya. Contoh barisannya adalah U1-nya 1, U2-nya 4, U3-nya 7. U1 ke U2 memiliki beda 3 dan beda dilambangkan dengan B. Ini adalah beberapa rumus yang kita gunakan dalam materi aritmatika. Yang pertama ada rumus mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Rumus mencari beda barisannya adalah B sama dengan UN kurang 1. Rumus mencari suku tengah adalah UT sama dengan A ditambah UN per 2. Sebagaimana kita ketahui bahwa UN adalah suku ke N, U1 merupakan suku ke 1 barisan aritmatika, UN kurang 1 merupakan suku ke N kurang 1, B adalah beda, N adalah banyak suku pada barisan aritmatika. Baiklah teman-teman, kali ini kita masuk pada pembahasan soal. Barisan bilangan aritmatika terdiri dari 13 suku. Suku tengah barisan tersebut adalah 40. Sedangkan U3 ditambah U5 ditambah U10 sama dengan 102. Maka suku kelima adalah, pada soal ini kita menggunakan metode eliminasi untuk menentukan kedua persamaan. Nah, yang pertama kita menggunakan U3 ditambah U5 ditambah U10 sama dengan 102. Untuk mencari U3, kita menggunakan rumus UN, yaitu A ditambah N kurang 1 dikali B. Maka hasilnya adalah A ditambah 2B. U5 merupakan A ditambah 4B. U10 merupakan A ditambah 9B sama dengan 102. Nah, kita jumlahkan yang memiliki variabel yang sama, yaitu A ditambah A ditambah A, hasilnya 3A. 2B ditambah 4B ditambah 9B, hasilnya 15B sama dengan 102. Maka 3A tambah 15B sama dengan 102 merupakan persamaan pertama. Kita masuk pada suku tengahnya, karena pada soal ditentukan suku tengah adalah 40. Rumus suku tengah adalah UT sama dengan A ditambah UN per 2. Nah, kita masukkan UT-nya, suku tengahnya 40 seperti pada soal. Sama dengan A. A-nya belum diketahui, maka kita tulislah A. Ditambah UN-nya itu 13, karena pada soal diketahui barisan bilangan aritmatika terdiri dari 13 suku. Per 2, 40 sama dengan A ditambah U13 merupakan A ditambah 12B. Per 2. 40 sama dengan A ditambah 12B per 2. 40 sama dengan kita tambahkan A ditambah A, hasilnya 2A ditambah 12B per 2. 40 sama dengan 2A dibagi 2 hasilnya A, 12B dibagi 2 hasilnya 6B. Maka A ditambah 6B sama dengan 40 merupakan persamaan kedua. Nah, kita gabung persamaan 1 dan persamaan 2 menggunakan cara eliminasi. Nah, persamaan satunya adalah 3A ditambah 15B sama dengan 102. Persamaan keduanya adalah A ditambah 6B sama dengan 40. Kita kali 1 sama 3 untuk menyamakan persamaan A. 3A dikali 1 hasilnya 3A,
15B dikali 1 hasilnya 15B, 102 dikali 1 hasilnya 102, A dikali 3 hasilnya 3A, 6B dikali 3 hasilnya 18B, 40 dikali 3 hasilnya 120. Sekarang kita akan menguranginya. 102 dikurang 120 hasilnya min 18, 15B dikurang 18B hasilnya min 3B, 3A dikurang 3A hasilnya habis, maka B sama dengan min 18 dibagi min 3 hasilnya 6. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai A. Dan kita boleh menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2 untuk menentukan nilai A. Di sini, kita menggunakan persamaan 2, yaitu A ditambah 6B sama dengan 40. A ditambah 6B sama dengan 40, A ditambah 6 dikali B, kita masukkan nilai B-nya 6, jadi 6 dikali 6 sama dengan 40. A ditambah 6 kali 6, hasilnya 36 sama dengan 40. A sama dengan 40, kita pindah ruas, 36-nya menjadi min 36, jadi 40 dikurang 36. A sama dengan 4. Maka kita akan menentukan suku kelimanya. Untuk menentukan suku kelima, kita menggunakan rumus UN, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN-nya adalah U5, karena yang diminta adalah suku kelima. Kita masukkan nilai A-nya 4, ditambah, kita masukkan nilai N-nya 5, jadi 5 dikurang 1, kita masukkan nilai B-nya 6. U5 sama dengan 4 ditambah 5 kurang 1, hasilnya 4 dikali 6. U5 sama dengan 4 ditambah 4 dikali 6, hasilnya 24. U5 sama dengan 28. Maka, nilai dari suku kelima adalah 28. Baiklah, kita masuk ke pembahasan nomor 2. Titik AB adalah pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi 2A tambah 3B adalah... Sebelum kita ke pembahasan soal, kita masuk terlebih dahulu pembahasan materinya. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang datar. Sedangkan titik pusat lingkaran adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusat. Dan jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Adapun rumus yang perlu kita ketahui untuk mencari persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk mencari persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B, dan berjari-jari R, yaitu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Adapun rumus bentuk umum, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Untuk mencari rumus pusat, yaitu min 1/2A, min 1/2B. Nah, kita masuk ke pembahasan soal. Titik AB adalah pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi 2A tambah 3B adalah, di sini kita menggunakan rumus bentuk umum, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di sini di soal sudah diketahui pusat lingkarannya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y tambah 4 sama dengan 0. Di mana nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan min 6, nilai C sama dengan 4. A sama dengan 4, B sama dengan min 6, C sama dengan 4. Nah, kita cari pusat lingkarannya, yaitu rumusnya AB sama dengan min 1/2A, min 1/2B. AB sama dengan nilai A-nya adalah 4, jadi kita masukkan terus menjadi min 4/2. Dan nilai B-nya adalah min 6, kita masukkan jadi min 6/2. AB sama dengan min 4/2, hasilnya min 2. Min ketemu min sama dengan positif, jadi 6/2, min 6/2 dan hasilnya 3. Sudah diketahui AB-nya sama dengan min 2,3, jadi kita cari nilai 2A tambah 3B. Sama dengan 2A-nya min 2 ditambah 3, B-nya 3. Sama dengan 2 dikali min 2 sama dengan min 4 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi min 4 tambah 9 sama dengan 5.
Sekarang kita masuk pada pembahasan soal nomor 3. Diketahui fungsi f bilangan real dan fungsi g bilangan real di mana gx sama dengan 4x dikurang 2 dan f bundaran g sama dengan 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 11. Maka nilai dari f2 adalah... Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Dari definisi tersebut, rumus yang dapat diambil ialah jika f, AB ditentukan rumus Y sama dengan fx, jika G, BC ditentukan rumus Y sama dengan gx, jadi hasil fungsi G dan F adalah Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Kesimpulannya adalah G bundaran Fx sama dengan Gfx. F bundaran Gx sama dengan Fgx. Jika kita menggambar melalui diagram, maka hasil tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal. Diketahui fungsi f bilangan real dan fungsi g bilangan real di mana gx sama dengan 4x dikurang 2 dan f bundaran g sama dengan 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 11. Maka nilai f2 adalah f bundaran gx sama dengan 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 11. Nah, f bundaran gx merupakan fgx. Jadi fgx sama dengan 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 11. Nah, kita masukkan nilai gx-nya seperti pada soal telah diketahui bahwa gx merupakan 4x dikurang 2. Jadi f 4x dikurang 2 sama dengan 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 11. F 4x dikurang 2 sama dengan 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 11. Nah, 4x dikurang 2-nya kita misalkan. Jadi, 4x dikurang 2 sama dengan M. 4x sama dengan min 2-nya kita pindah luaskan menjadi positif 2. Jadi, M ditambah 2. X sama dengan M ditambah 2. 4-nya kita pindah luaskan, maka jadi bagi. Jadi, M ditambah 2 per 4. Nah, 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 11, nilai x-nya kita masukkan M ditambah 2 per 4. Jadi, 16 dikali M ditambah 2 per 4 pangkat 2 dikurang 24 dikali M ditambah 2 per 4 ditambah 11. 16 dikali M tambah 2 per 4-nya kita pangkatkan 2, maka hasilnya M kuadrat ditambah 4M ditambah 4 per 16. Min 24 dikali M ditambah 2 per 4 ditambah 11. Nah, kita bagi 16 sama 16-nya, maka tinggallah M kuadrat ditambah 4M ditambah 4. Dikurang 24 kita bagi dengan 4, hasilnya min 6. Maka tinggallah M ditambah 2 ditambah 11. M kuadrat ditambah 4M ditambah 4. Min 6 sama M-nya kita kalikan, maka hasilnya min 6. Min 6 kita kali dengan 2, hasilnya min 12 ditambah 11. Nah, kita tambahkan yang memiliki variabel yang sama. M kuadrat tetap karena dia sendiri, 4M dikurang 6M hasilnya min 2M, 4 ditambah min 12 ditambah 11 hasilnya 3. M kuadrat dikurang 2M ditambah 3. Nah, nilai M-nya ini kita masukkan 2 karena yang diminta F2. Jadi, M kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali M, jadi 2 dikali 2 ditambah 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4, min 2 dikali 2 hasilnya 4, ditambah 3. 4 dikurang 4 ditambah 3 hasilnya 3. Jadi, nilai dari F2 adalah 3.